Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan menyembuh. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolong. Dengan tangan yang terangkat dua, Tuhan, kami berharap kepada-Mu, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyembuhkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia menyembuhkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji. Hore! Amin. Yang percaya katakan amin. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah menjadikanku lebih dari pemenang. Tuhan Yesus. Janji-Mu untuk tepati janji-Mu, menepati janji-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, janji Tuhan adalah setia. Sekarang saya akan bagikan satu firman Tuhan, tapi judulnya agak enak ya. Jangan marah, jangan tersinggung.
Karena sepengalaman saya, karena saya hadapi orang banyak, apalagi kalau di medsos itu sampai ratusan ribu ya. Saya kemarin ada sampaikan satu renungan, mungkin kurang paham gitu, akhirnya mereka chat saya. Lalu saya tergerak besoknya jelasin, akhirnya paham. Memang kadang-kadang kita ngomong itu mesti hati-hati, apalagi di medsos ya. Saya sampaikan apa kemarinnya, saya berkata, Tuhan bilang orang mati itu tidur gitu. Saya dapat rema, berarti orang sakit itu apa kira-kira? Ya, akhirnya saya bilang remanya adalah kalau bagi Tuhan Yesus orang mati saja dianggap tidur, yang saya dapat rema tentu penguatan bukan menghakimi. Berarti kalau orang sakit, remanya adalah masa pingsan lebih daripada tidur kali ya. Remanya adalah malas. Saya tidak menghakimi orang sakit malas, tidak. Karena sakit tidak ada yang pesankan. Tapi maksudnya penyemangat. Bangkitlah, bersemangatlah. Berhenti keluh kesah. Jangan kasihan diri sendiri. Aduh kasihan. Aduh loyoku, capekku, lemasku. Rasanya mau ini aja, itu aja. Itu maksudnya tidak menghakimi bahwa orang kamu enggak. Maksudnya ayo. Kalau bukan kita, siapa lagi yang menyemangati diri kita sendiri gitu. Ya, jadi kira-kira itulah saya udah clearkan. Nah hari ini saya mau sampaikan renungan singkat dengan satu penekanan, jangan banyak alasan. Percaya saja. The time for Bible dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sabda firman Tuhan diambil dari Injil Yohanes pasal 5. Ayat 2 sampai ayat yang ke-11. Kita baca bergantian yuk. Saya baca ayat genap, Bapak Ibu ganjil, nanti di ayat 11 sama-sama. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, stop dulu. Ada 5 serambinya namanya kolam Bethesda. Puji Tuhan. Oleh berkat Tuhan, kami dimampukan membuat satu kolam yang kami namakan, kami resmikan, kami doakan, kami ucapkan iman dan doa kolam Bethesda. Dan dari salah satu bagian rema ini, ya, di kolam Bethesda itu yang saya pernah waktu ke Israel, ini sudah tidak ada, tapi sejarahnya ada, sudah tidak ada, ya. Maka saya rindu buat secara fisik kasih nama kolam Bethesda dengan satu iman karena Tuhan sampai hari ini masih percaya wadah ini banyak yang terberkati, banyak yang disembuhkan. Jadi dengan satu harapan orang-orang yang memberi diri dibaptis turun di kolam itu mengalami kesembuhan. Ya, meskipun awal-awalnya banyak orang yang salah paham, dikira saya ini dukun atau Kristen-Kristen yang klinik-klinik begitu. Tidak. Setiap kita itu pasti mau hal yang baik. Punya anak, nama yang baik. Punya buka toko, pasti mau yang baik. Contohnya toko Damai Sejahtera. Meskipun mungkin dia nggak ada jual Damai Sejahtera, tapi kasih nama Damai Sejahtera. Setiap orang pasti mau yang baik. Punya apa namanya? Punya usaha, mau yang baik. Betul nggak? Ya. Kalau nama anak, siapa kira-kira nama anaknya? Namanya Abraham, ya. Kalau perempuan Elizabeth, ya. Kalau bisa jangan kasih nama Yabes, ya. Kita orang Kristen, orang Katolik tidak percaya sih namanya mitos-mitos. Apakah bintang, sio, apa enggak? Tapi Bible mencatat Yabes itu dia penderitaan. Ya, ucapkanlah hal yang baik seperti apa yang kau imani. Jadi saudara, di kolam Bethesda itu kami sudah buat, sudah jadi. Dan banyak kesaksian orang-orang yang dibaptis ataupun mereka yang melihat ini mendapatkan berkat rohani. Puji Tuhan. Nah sekarang saudara, ayat yang ketiga. Dan
Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke dalam kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Stop dulu. Jadi ada sebuah cerita di sana. Ini dikatakan ada malaikat, ya. Malaikat Tuhan itu kan banyak. Yang umum kita kenal namanya malaikat Lucifer, ya. Sebetulnya Luciel, malaikat yang memuji Tuhan. El itu singkatan Elohim. Lalu di sini malaikat Rafael. Rapa itu adalah penyembuh, Elohim, malaikat yang membawa kesembuhan. Ada kita kenal juga Gabriel, malaikat pembawa berita yang datang kepada Maria. Oke ya, jadi El. Nah, jadi kisah ini berkembang di orang-orang Yahudi bahwa ketika di kolam itu bergoncang, berarti ada malaikat Tuhan turun. Dan barang siapa yang pertama kali turun ke kolam itu, apapun sakitnya, termasuk sakit hati, sakit ketombe, sakit gigi, jerawat, sembuh. Gitu. Nah, jadi banyak orang yang berkumpul di sekitar kolam Bethesda itu dengan serambi-serambinya. Baik, saya lanjutkan sekarang. Ayat yang ke-5. Giliran siapa nih? Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama ya, berapa tahun? 38 tahun dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh, saudara? Umum. Tapi tadi sebetulnya kalau ada yang menangkap ini, waktu saya berkata di akhir kata, maukah engkau sembuh? Asik itu loh. Ya, yang sakit-sakit tadi kalau iman itu nggak mustahil terjadi kesembuhan ilahi. Ya, maka kita mau tekankan ayat ini. Ya, kita selesaikan dulu. Lalu ayat yang ke-8. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Saudara, karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Ayat 11. Singkatnya, orang ini sembuh yang sudah sakit puluhan tahun, lumpuh. Karena apa? Karena turun ke kolam Bethesda atau karena Tuhan Yesus? Saya ulang sekali lagi nih, izin. Dia akhirnya sembuh karena turun ke kolam Bethesda yang sudah puluhan tahun dia nunggu, atau karena Tuhan Yesus? Nah, sekarang saya masuk nih sedikit ya. Kadang-kadang manusia itu banyak alasan. Mau ini katanya nggak bisa, ya. Mau itu katanya nggak pede. Mau bikin ini nggak ada modal, ya. Ada orang sakit, putus asa, udah nggak punya uang. Bible mencatat ada seorang perempuan yang waktu saya ke Israel, saya tanya, kemungkinan namanya adalah Lydia, ya. Dia itu sakit pendarahan 12 tahun. Bible mencatat sudah nggak punya apa-apa lagi, kasihan. Udah jual semuanya untuk berobat ke tabib, nggak sembuh-sembuh. Tapi dia masih punya iman kan? Meskipun udah nggak punya apa-apa, ketika dia dengar Tuhan Yesus akan datang, dia punya iman, padahal nggak punya kekuatan lagi. Untuk dia bisa keluar dari ranjang yang mungkin bukan lagi spring bed, sudah batu, semen, karena sudah jual semua barang-barangnya, nggak punya apa-apa. Dia seret badannya.
udah nggak punya uang, tapi masih punya iman. Mungkin hari ini yang datang di sini, maaf kalau ada yang bisu, nggak bisa ngomong, masih punya telinga kan? Dengar firman Tuhan, dengar firman, imanmu bangkit. Jadi harusnya kita nggak boleh ada alasan untuk tidak bangkit, untuk melangkah, untuk jalan. Harusnya nggak boleh. Hari ini pelayanan kalau jadi berkat bagi saudara, saya syukur sama Tuhan. Saya prinsipnya ada atau tanpa, saya harus tetap melayani. Ini piano ada yang memberkati kami. Dan orang itu diberkati hari ini. Dan orang itu ada hadir hari ini yang memberkati piano ini. Piano sudah ada, pemainnya tidak ada. Tetapi saya belajar bahwa ada atau tanpa tim, ada atau tanpa pemain piano, pemain musik, Andi Simon harus tetap melayani pekerjaan Tuhan. Kadang-kadang kita ini kan suka sekali cari alasan. Kita jadi orang percaya, jangan suka banyak alasan. Firman datang, dengar, percaya, lakukan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri bersama-sama. Kami angkat tangan kami dan ya Tuhan Yesus. Kami percaya firman-Mu. Engkau segalanya bagi setiap kami. Tuhan, kami cinta padamu Tuhan. Tuhanlah penolong kami yang ajaib sampai selama-lamanya. In Jesus name. Amin. Surya pasti bersinar. Surya bersinar. Percayalah, Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Yesus setia, Yesus ada, Yesus nyata, tak tinggalkanmu. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Angkatlah dua tangan Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengar firman-Mu, kami sudah memuji Engkau, dan tiba saat kami akan pulang, dan kami terima berkat-berkat-Mu. Bapak Ibu sekalian, Engkau datang dengan segala kerinduan dan pergumulan akan hidup-Mu. Ibadah yang singkat ini menjadi berkat buat Engkau dan keluarga-Mu. Sekarang dengan tangan yang terangkat, Bapakku yang di surga, kami mohonkan berkat daripada-Mu. Berikanlah berkat-Mu bagi setiap kami. Saya hamba Tuhan mengucapkan kalimat berkat ini, saudara-saudara sekalian terima. Pulanglah engkau sekalian, dan terimalah berkat dari Bapakku yang di surga. Diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah keturunan-Mu, diberkatilah pelayanan-Mu, diberkati studi-studi anak-anak-Mu, diberkatilah lumbung-lumbung-Mu, diberkati kandungan istri-istri tidak ada yang mandul, semuanya sehat, dan bahkan anak cucumu tidak ada yang kekurangan. Semua berkat ini dalam proteksi Tuhan Yesus Kristus. Saya juga mohon kepada Tuhan Bapa di surga, berkatilah kami ya Tuhan dengan umur yang panjang. Semua kami diberkati umur yang panjang, melihat anak cucu kami semuanya hidup benar, hidup suci, hidup kudus, sedangkan hati Tuhan Yesus Kristus. Terima berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, 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 amin. Puji Tuhan, ibadah sudah selesai. Bapak Ibu yang mau didoakan, nanti pastor akan mendoakan semuanya di atas, ya.
Lalu yang di sini yang saya akan turun, jabat tangan, ada mau foto-foto, silakan. Terima kasih sudah datang. Tuhan Yesus memberkati. Semua senang ya? Semua sukacita ya? Pulang ke kota masing-masing, semuanya sehat-sehat semuanya. Amin. Mau bagi, udah cukup. Nanti aja. Halo. Halo. Iya, ayo kita semuanya selesai kebaktian nih dan menyapa saudara pemirsa sekalian. Halo.